Tegangan permukaan adalah gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Manfaat tegangan permukaan. Di bawah ini ada beberapa manfaat dari tegangan permukaan, yaitu yang pertama, dalam mempengaruhi penyerapan obat pada bahan pembantu padat pada persediaan obat. Yang kedua, penetrasi molekul lewat membran biologis. Yang ketiga, pembentukan dan kestabilan emulsi dan dispersi partikel nggak larut dalam media cair buat membentuk persediaan suspensi. Penyebab terjadinya tegangan permukaan itu karena adanya kohesi di bawah zat cair yang lebih besar daripada kohesi di permukaan zat cair. Jadi, permukaan air akan cenderung mengerut dan membentuk luas permukaan sekecil mungkin. Hal ini bisa dibuktikan kalau titik-titik embun yang menempel di atas rumput berbentuk seperti bola karena luas permukaan terkecil, yaitu bangun yang berbentuk bola. Besarnya tegangan permukaan dipengaruhi oleh suhu. Jadi, kalau semakin tinggi suhu zat cair, semakin kecil tegangan permukaannya. Sedangkan kalau semakin kecil tegangan permukaan, semakin besar atau baik kemampuan air buat membasahi benda. Faktor tegangan permukaan. Faktor yang memengaruhi tegangan permukaan yang pertama adalah suhu. Tegangan permukaan menurun dengan meningkatnya suhu karena meningkatnya energi kinetik molekul. Yang kedua, zat terlarut. Penambahan zat terlarut dalam suatu cairan akan meningkatkan viskositas larutan. Jadi, tegangan permukaan akan bertambah besar. Dan yang terakhir yaitu surfaktan. Surfaktan merupakan zat yang bisa mengaktifkan permukaan karena cenderung buat terkonsentrasi pada permukaan. Contohnya adalah sabun. Penerapan tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari. Di bawah ini ada beberapa penerapan tegangan permukaan yang ada dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pertama, sabun cuci sengaja dibuat untuk mengurangi tegangan permukaan air. Jadi, bisa meningkatkan kemampuan air buat membersihkan kotoran yang melekat pada pakaian. Kedua, mencuci pakaian dengan air hangat atau air panas lebih bersih. Karena dengan suhu yang tinggi, tegangan permukaan akan semakin kecil dan kemampuan air buat membasahi pakaian yang kotor lebih meningkat lagi. Ketiga, alkohol dan antiseptik pada umumnya punya kemampuan buat membunuh kuman dan punya tegangan permukaan yang rendah, jadi bisa membasahi seluruh permukaan kulit yang luka. Keempat, itik dan angsa bisa berenang dan terapung di atas permukaan air karena bulu-bulunya nggak basah oleh air. Kalau air dicampur dengan detergen, maka tegangan permukaan akan mengecil. Itik dan angsa yang berenang bulu-bulunya akan basah, jadi itik dan angsa tersebut bisa aja tenggelam. Kelima, gelembung yang dihasilkan oleh air merupakan salah satu contoh adanya tegangan permukaan. Rumus tegangan permukaan Y sama dengan F per D. Tegangan permukaan atau gamma yaitu didefinisikan sebagai perbandingan antara gaya tegangan dengan panjang permukaan tempat gaya tersebut bekerja. Rumus fisikanya yaitu Y sama dengan F per D atau Y sama dengan F per 2. Keterangannya F itu sama dengan gaya, lambang Newton, Y itu tegangan permukaan, D itu panjang permukaan. Contoh tegangan permukaan zat cair. Yang pertama, serangga air yang bisa berjalan di permukaan air. 2. Kenaikan batas air pada pipa kapiler. 3. Air yang keluar dari pipet berupa tetesan berbentuk bulat-bulat atau pisau silet yang bisa mengapung di permukaan air. Menentukan tegangan permukaan secara pipa kapiler. Dengan rumus Y sama dengan 2 dikali gamma dikali cos theta per rho dikali R dikali G. Diketahui, Y adalah naik atau turunnya zat cair dalam kapiler dengan tanda meter. Gamma adalah tegangan permukaan zat cair dalam N Newton per meter. Theta adalah sudut kontak. Rho adalah massa jenis zat cair dalam kilo per meter kuadrat. R adalah jari-jari penampang pipa dalam meter, dan G adalah percepatan gravitasi dalam meter per second kuadrat. Cara penentuan tegangan permukaan secara pipa kapiler antara lain: 1. Sampel dimasukkan ke dalam piala gelas dan diukur suhunya.
2. Pipa kapiler dimasukkan ke dalam piala gelas yang berisi sampel. Sampel akan naik ke pipa sampai ketinggian tertentu. 3. Kenaikan sampel dalam pipa kapiler diukur dari permukaan sampel dalam piala gelas. Jika sudut kontak antara zat cair dengan tabung kapiler lebih dari 23 derajat, maka bentuk permukaan cair tertekan ke bawah yang disebut dengan meniskung cekung. Rumus atau persamaan menghitung tinggi rendahnya atau naik turunnya permukaan zat cair pada pipa kapiler adalah H sama dengan 2 gamma dikali cos theta per rho dikali G dikali R besar. H adalah kenaikan atau penurunan zat cair dalam pipa dengan meter. Gamma adalah tekanan permukaan yaitu dengan Newton per meter. Theta adalah sudut kontak dalam derajat. Rho adalah massa jenis zat cair dalam Hg per meter kuadrat, dan R adalah jari-jari pipa dalam meter.